Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa, sayyidina wa maulana Muhammadin ibni abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa sama-sama belajar kembali materi-materi penting terkait dengan bahasa Arab, mulai dari percakapan, kemudian teori-teori nahwu dan shorof. Mudah-mudahan Allah senantiasa memudahkan kita dalam belajar, sehingga pelajaran yang menurut kita sesulit apapun itu dimudahkan oleh Allah. Karena memang sebetulnya ilmu itu salah satu bagian dari hidayah. Jadi al-ilmu juz'un minal hidayah. Jadi ilmu itu salah satu bagian dari hidayah. Maksudnya cara sampai ke kita itu juga kadang-kadang melalui jalan hidayah. Menurut kita nggak mungkin, tapi ternyata mungkin bagi kita. Gitu. Menurut kita mustahil, ternyata tidak mustahil bagi Allah. Nah, pun demikian dengan belajar bahasa Arab ini, gitu ya. Berapapun usia kita, gitu ya. Kemudian seterlambat apapun kita, kemudian sesibuk apapun kita, yang menurut matematika kita kayaknya kita nggak mungkin deh kita menguasai bahasa Arab, tapi ternyata ketika Allah menghendaki itu, insya Allah kita akan dimudahkan oleh Allah, gitu. Sehingga ada tokoh-tokoh dalam Islam itu seperti Ibnu Hajar Al-Haythami, gitu ya. Orang-orang yang baru usia 30 tahunan baru belajar bahasa Arab, baru belajar tafsir hadis, justru ternyata bisa menjadi sosok yang begitu terkenal hingga hari ini, gitu ya. Jadi pada intinya mudah-mudahan kita senantiasa dimudahkan oleh Allah untuk belajar. Amin Allahumma amin. Nah, kita sekarang sampai di Al-Wahda Al-Khamisata Asyara. Ya, kalau minggu lalu atau pekan lalu kita sudah belajar ini, ibu-ibu bisa simak di video yang saya kirimkan. Insya Allah pada hari ini kita akan lanjutkan kembali. Di mana ya anaknya ya? Jangan-jangan kita masuk ke bab 16 ini. Kalau gini. Bentar. Nggak ada soal-soal ceritanya. Sip. Baik. Ibu-ibu silakan simak di sini. Boleh menyimak di sini, boleh melihat yang di kitab. Saya nggak tahu apakah sama ataukah berbeda. Yang jelas, Ibu silakan cek halaman sebelum bab 16, gitu ya. Jadi silakan dicek di situ. Nanti di situ ada semacam soal cerita. Ya, silakan kita masuk ke bab itu sekarang. Sudah ketemu, Ibu? Udah, Ustaz. Udah. Halaman berapa kalau yang buku bahasa Arab? Buku baru 420. Baik. Bu Kenis minggu lalu hadir nggak? Hadir? Hadir ya, benar.
Baik. Halaman berapa, Tat? Bab berapa? Bab berapa? Bab 15. Buku berapa, Bu? Buku 2 ya? Iya, buku 2. Loh. Bu Cica pakai buku yang mana? Ini saya ada. Seperti ini kah? Sudah jelek, Ustaz. Iya. Sebentar. Buku baru atau lama? Lama banget. Oh, kalau yang itu mah Halamannya. ini, kalau yang Ada buku ya? itu mah yang ini. Ya sama kayak ini, Bu. Persis sama yang dilihat sama Ibu sekarang ini, halaman 345. Saya ini. Kalau yang itu Saya ini. 140. ada, Bu. Ada Ustaz. Halaman berapa, Bu Nur? 444 kayaknya ya. Nih. Iya, benar. Di saya Iya, benar. 404. Iya, 404. Buku lama 404. Yang Bu Cica. Agayaba itu kan ya? Iya, Taghayaba. Kalau yang Bu Cica kayaknya ini 345 ini. Oh iya, Pak. Berbeda halamannya. Tergantung cetakan. Tergantung cetakan. Yang dipegang Bu Cica itu yang awal masuk bahasa Arab ya, Benedict masuk ke Indonesia itu. Awal kali masuk. Terus diikuti bukunya Bu Dwi, Bu Nursia. Terus diperbaiki yang sekarang dipegang sama Bu Kenis. Baik, kita mulai ya. Sinyal saya tertangkap bagus atau nge-lag, Bu? Bagus. Bagus Bagus, ya? Ustaz. Bagus. Baik. At-tadribu tsani iqra'in nassa thumma ajib bi na'am au bila. Ya. Bacalah nas di bawah ini kemudian jawablah dengan na'am au bila atau dengan tidak. Jadi jawabannya na'am atau la. Ana baca terlebih dahulu. Taghayyaba Umaru wa ukhtuhu Fatimatu 'anid dirasati hadzal usbu'. Umaru sya'ara bisuda'in syadid. Wah, ini bukunya terlalu melebar. Ya. Kalau segini nggak tahu ya, Ibu kebaca nggak ya? Baca Ustaz. Atau boleh baca yang di itu aja deh. Yang di buku. Bukunya. Wa alamin fi asnanihi yawm as-sabt. Dhahaba ila tabibil asnan sabaha yaumil jumu'ah. Darajatu hararatihi murtafi'atun. Fahasat tabibu asnanahu wa nasahahu birraha. Wa bitanawulid dawa. Ba'da yaumin dhahaba Umaru ilal madrasah. Fatimatu sya'arat bisuda'in syadidin aidan. Wartafa'at darajatu hararatiha. Dhahabat ma'a walidiha ila tabibatil qalb. Fahasat qalbaha wa sadraha. Wa qasat dhaghta. Qalbuha salim. Walhamdulillah. Hunaka irtifa'un fis sukkari. Wa sababu dhalika ziyadatul wazn. Talabat minha at-tabibatu tarkas sukkariyat. Wa tanawulal khudrawat. Wal fawakih. Wa nasahatha birrahati arba'ata ayyam. Ini sudah kita kita cari mufradat atau kata-kata sulitnya ya. Secara prinsip kalau Ibu menggunakan kitab atau catatan anak yang kemarin yang pekan lalu, ini bisa diterjemahkan langsung.
Apakah mau langsung diterjemahkan atau ditulis ulang? Kok beda ya tapi ya? Belum ketemu saya. Ada sedikit. Ada sedikit. ada perbedaan. Iya, Beda soalnya. sedikit. Yaumul Jum'ah saya Yaumul Sabti. Oh iya. Iya. Kayaknya memang Yaumul dikritik ya. Kayaknya Sabti. dikritik. Ini kok bisa sakit di hari Sabtu ini gitu. Hari Sabtu kan harinya orang Yahudi gitu kali ya. Sehingga akhirnya udah hari Jumat aja sakitnya. Tapi secara prinsip ada lagi nggak perbedaan atau hanya ini perbedaannya? Ada, kalau saya ada juga yang tadi itu hunaka irtifa'un fi dhaqti wa sukari. Iya ya. Tadi itu cuma Sukari saja. Iya. Tapi pada prinsipnya sama kan ya? Ada lagi. Iya, iya. Boleh silakan Bu Nursia. Silakan. Maksudnya diterjemahkan? Ya. Dibaca, Ustaz. Dibaca kemudian diterjemahkan. Taghayyaba Umaru wa akhtuhu Fatimatun an dirasati hadzal usbu'. Umar masuk gimana? Itu pekan ini berarti minggu ini kan? azal sura'in syadidin Pusing ya? Sudain ya, yang teramat fi wa alamin fi asnanihi. Ini kayaknya lain sakit gigi. Ini Ustaz. Ya beda. Ya. Jadi dan mengalami sakit gigi ya. Sakit giginya. Kalau di Ustaz ada yaum Sabtunya ya. Betul. Kalau di kayaknya saya nggak ada. Iya nggak apa-apa. Jadi saya baca Ustaz saja ya. Iya boleh. Wa alamin dan merasa di giginya sakit pada hari Sabtu. Zahaba ila tabibil asnani sabaha yaumil Jumu'ah. Dia pergi menemui dokter gigi. Terlalu besar, Ustaz. Oh, terlalu besar. Oh iya ya. Ya. Dia menemui dokter gigi pada pagi hari Jumat pagi hari. Iya. Darajatun hararatihi murtafi'ah. Suhu panasnya meningkat. Fahasa tabibi asnanahu wa nasuhahu birroha. Nah, fahaso nasihat ya. Fahaso memeriksa. Oh, memeriksa. Dokter memeriksa dan menasihat ya. Dokter memeriksa dan menasehati
supaya beristirahat. Dan Rohat beristirahat ya. iya. Wa bitanawulad dawa, dan mengkonsumsi obat-obat. Ba'da yaum zahab Umaru ilal madrasah. Setelah hari itu atau kemarin? Selasa hari. Sehari kemudian. Ba'da yaum zahaba Umaru ilal madrasah. Cukup Bu. Iya. Umar sudah pergi ke sekolah. Bu jago ya, Masya Allah ya Bu Nursia ya. Sudah lama belajar bahasa Arab, Bu? Enggak, Ustaz. Pernah sih, tapi cuman begitu aja, Ustaz. Enggak mengi'rab. Iya. Tapi jago ini, Bu. Silakan selanjutnya. Siapa yang mau? Penawaran aja lah ini, penawaran. Kayaknya Bu Dwi senyum-senyum mau ini Bu Dwi ini. Daripada suruh ngi'rab. Iya, benar-benar. Pakai yang Ustadz apa yang ini ya? Beda soalnya Ustadz. Boleh terserah Bu. Beda. Tadi ada berapa kalimat yang beda. Saya pakai yang di buku saya aja Ustadz ya. Iya betul, boleh. Fatimatu sya'arat bisudai syadidin aidon. Fatimah merasakan sakit kepala yang sangat juga merasakan sakit kepala yang sangat. Wartafa'at darajatu hararatiha. Tadi tafa'at apa Ustaz? Irtafa'at naik. Dan suhu badannya naik. Zahabat ma'a walidiha ila tabibi qalb. Dia pergi bersama orang tuanya ke dokter qalb tuh jantung ya? Iya. Dokter ahli jantung. Ini kayaknya minggu kemarin. Fahasat qalbaha wasadraha. Fahasat ini berarti dokternya memeriksa jantung dan dadanya gitu ya? Iya, dada. Maksudnya dada itu paru-paru gitu ya? Oh, iya. Wakosat yang nggak kelihatan di gambar atau di bukunya Ibu? Di buku saya, mata saya udah ini. Ini semakin kesini semakin kecil memang tulisannya Bu. Kayaknya perlu kacamata nih saya. Betul perlu kacamata. Wakosat dokta ya Pak? Ya Ustaz. Ya, dokter. Wakosat dokter. Artinya apa Ustaz? Wakosat itu mengukur. Ad-dokter tekanan. Nadi, bukan? Tekanan darah. Dan dokter mengukur tekanan darahnya. Qalbuha salimun. Jantungnya salim. Sehat. Jantungnya sehat. Alhamdulillah. Hunaka irtifa'u fi firdoti wasukari. Keadaan hunaka. Yeah. Hunaka itu keadaannya itu kan di sana. Oh, di sana. Di sana Di sana ada peningkatan atau kenaikan. Di sana ada kenaikan tekanan darahnya. Iya. Dan gula. Dan gula. Dan tekanan darah dan gula darah gitu ya maksudnya. Betul. Wasababun zalika ziyadatul ziyadatul wazn. Oh, ziyadatul wazni.
wasababu zalika. Penyebabnya gitu maksudnya. Betul, betul. Penambahan wasni itu apa? Berat badan. Berat badan, betul. Sure. Nggak ada Bu Yuni sekarang. Nggak ada. Talabat minha tabibatun tarkal milhi wasukariyah. Talabat Dokter. Oh, Dokter perempuan. Iya, dokter perempuan. Tadi kan ke Tobibah. Oh, talabat min. Iya. Iya. Jadi Talabatnya itu apa, Ustaz? tolabat itu meminta. Jadi dokter perempuan itu meminta pada Oh, dokter Fatimah. perempuan itu meminta untuk Iya, tarka meninggalkan. meninggalkan milhi wasukari. Milhi itu garam. Oh, mengurangi garam dan gula gitu kali ya? Betul. Dokter perempuan, dokternya meminta untuk Fatimah mengurangi garam dan gula. Watana mula Khodrowat. Watana mula khodrowati wal fawakihi wa nasohatha birohati arba'ata ayam. Apa Ustaz? Oh, tanawula Ustaz. Tanawula mengkonsumsi. Dan mengkonsumsi fakihah itu buah-buahan. Khodrowat itu sayuran. Oh, dan banyak dan mengkonsumsi. Oh, jadi dokternya itu meminta meninggalkan mengurangi garam dan gula. Betul. Dan mengkonsumsi sayur dan buah-buahan. Betul. Dan menganjurkan untuk istirahat selama selama 4 hari. Betul. Mumtaz. Nah, sekarang ini mengisi titik-titik ya, Bu ya. Ini di depan ibu-ibu bisa perhatikan. Ini ada semacam paragraf ya. Ini tentang cerita, kayaknya nggak jauh beda dengan tadi. Nah, ini silakan dicari di sini. Ini kan ada 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7. Nah, di sini silakan dipilih di sini. Gitu. Ada yang punya As-Sa'id, ada yang punya Zainab. Ya. Silakan dipilih di sini kira-kira mana yang mau dipakai. Nah, silakan siapa yang mau mencoba? Ini judulnya Zainab Thalibatun fil marhalatil mutawassithah. Zainab siswa SMA. Taghayyabat anid dirasah wa dhahabat ila tabibati titik-titik. Gitu ya. Nah, itu ada pilihannya, Bu, di sebelah kiri itu ada pilihannya. Ya. Milih yang mana? Tuh. Tapi sebetulnya bukan kayaknya nih jawabannya udah benar ini. Ini tinggal nerusin doang ini. Ini mah nggak disuruh milih sini sih. Baik, silakan dijawab langsung bisa, Bu. Jawabannya sudah ada di sebelah kirinya, Bu. Tinggal dimasukkan ya, Ustaz. Tinggal dimasukkan itu. Tinggal dimasukkan, iya. Saya kira tadi milih kanan kiri, ternyata enggak. Boleh siapa mencoba giliran kali ya. Tadi Bu Nursia sudah, Bu Dwi sudah.
Bu Widuri. Ini kita cuma berlima doang. Berenam. Siap. Yang Zainab itu Zainab terlibatun marhalo. Bu Widuri suaranya kayaknya kecil deh suaranya deh. Ini jaringannya nge-lag atau gimana ya? Kok pada diem ya? Mungkin segini. Zainab itu sih pembelajar dirosah obat dan dilatih ke bukan pilih ya, pergi ke dokter ada sinya itu alami sudah. Suaranya putus-putus ya. Iya, suaranya putus-putus ya. Ini Iya, enggak ini kedengaran. saya atau Enggak kedengaran suaranya. oh sama ya, ibu-ibu juga ngerasain yang sama ya. Iya. Ya, putus-putus. Di sini hujan, Ustaz. Oh iya, Oh, enggak kedengaran. ya kita Bu Widuri coba dimatiin coba gambarnya. Lebih gimana? Coba sekarang, Bu. Dirosati dia pelajaran dahaban Zainab pergi ke dokter bukan atau pergi Kayaknya jaringannya ini deh, Bu. Tapi suara Ustadz jelas dah kalau di saya. Iya, tapi Suaranya bagus, suaranya Bu Widuri. Ustadz lebih baik nggak? Enggak. Ya, Malah suara Ustadz yang kecil. iya agak bagus. Coba Bu Widuri. Iya, jangan-jangan saya juga suaranya Bagus enggak juga bagus. Ustaz. Bagus Enggak. ya. Coba Bu Widuri ulang. Coba Tapi Bu suara diulang, Bu. Ustadz bagus ya. Iya, Iya, bagus sekarang. yang bagus. Iya, Iya, bagus. Zainab, iya. Zainabu Tholibatun, Zainab itu siswi di sekolah menengah. Bolos andil rosati dan belajar pada habat dan Zainab pergi ke Bati pergi berobat ya Ustadz ya? Iya. Kemana? Kemudian pergi berobat. Titik-titik yang pertamanya isinya itu atau bibat
Itu sebelahnya Bu, yang Al-Anfi itu Bu. Apa ya isinya Ustaz? Iya itu Al-Anfi. Al-an Al-Anfi itu ini Al-anfi hidung. itu apa? Hidung. Hidung ya. Iya. Pergi mengobati dan dia ke dokter ahli hidung itu. ke dokter THT mungkin. Iya THT betul. Mengobati sisinya di sisi Zainab Mau'idun as-sa'ah itu ini Satu masa. dari kecil. Satu masa jam 5 sore Iya. itu kan ada. Surah Ustaz Iya ya, suaranya kok enggak itu ya. Suaranya ya jelek lagi Bu. Nggak jelas lagi. Jelek lagi. iya. Jaringannya sedang lagi hujan juga ini. Hujan di Bubuduri hujan. Bu Kenis yang sama-sama Bogor deh coba. Sama-sama Bogor jaringannya. Disambung aja Ustaz, apa diulang lagi? Iya, disambung. Disambung aja ya. Sama Dari ladaiha ya. Betul. Ladaiha mau'idun sa'ata khomisati masa'a. Gitu Ustaz. Betul. Terus wahia tas'uru bisuda'i wartifa'i fil harorati. Fil harorati. Iya. Daruzatul harorati. Aduh saya lupa angka Ustaz. 39. Tis'atun wa apa ya? salatun. Apa Pak Ustaz ulang? Tis'atun wa salatun. Tis'atun wa salasun. Warna apa nih? Wan natijatu indaha. Ini titik-titik ya Ustaz? Oh ya ada. Iya. Zukamun. Oh, zukamun. Nasohatha tabibatu birro hati wa tanawuli dawa. Sa'idud. Lanjut. Sudah Bu, cukup. Oh sudah. Yang Said itu kisah lain. Beda. Baik, kita pindah ke Word deh. Kita pindah ke Word. Yaumul Jumu'ah tanggal 30 Oktober 2020. Al-Wahdah. Baik, Yaumul Jum'ah tanggal 30 Oktober bab 15 judul
terkait dengan qiraah dan ta'bir. Zainabu talibatun fil marhalatil mutawassithah. Zainabu talibatun fil marhalati al-mutawas. Baik, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini silakan diperhatikan. Zainabu talibatun fil marhalati al-mutawas. Ustadz, layarnya boleh digedein nggak? Boleh. Ustadz. Baik. Zainabu talibatun fil marhalatil mutawassithah. Kita ulangi saja ya tadi ya. Ini yang asar Bu Nursia ini. Yes, Ustaz. Ya, baru jam 2. Masya Allah ya, di sana udah asar. Baik, ibu-ibu ada yang bisa mengirab ini? Zainabu talibatun fil marhalatil mutawassithati. Ini gampang banget. Coba ya Ustadz ya. Boleh. Zainab, Hmm. mubtada, Hmm. mubtada'u, itu namanya apa? Bukan zomir kan? Doma kan? Marfu'un, Ah. marfu'u, wa alamat. Oh ya, Pakai bidomah apa wa alamat itu mah? nggak apa-apa. Sama aja. Yang bagus ini ya, Pak ya. Wa alamatu rofi dom mati di anahu mufrad gitu. Zahiratu. Ah. Wa alamatu raf'ihi dhammatun Zahiratun fi akhirih. terus Tolibat. Udah kan itu. Tolibatun talibatun marfu khobarun dulu ya. ya. Khobar mubtada marfuun wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Kira-kira ada yang Zainabu ada tambahan lagi nggak, Bu? Misalnya menasorf gitu. Oh ya Ustaz. Ya.
Ya, sebetulnya nggak apa-apa sih. Cukup ini juga nggak apa-apa. Tapi memang yang nanti jadi perhatian itu kenapa dibaca domah saja bukan domah tain gitu ya. Ya karena dia isim mamnu minas sorf gitu. Isim apa Ustaz? Isim ghairu munsharif. Oh, Ismun mamnu minas sorf. jadi ditambahin bahwa isim ghairu munsharif gitu. Iya, jadi li'annahu Ya, ismun Ism. ghairu munsharif. Bu Dwi, apa headsetnya ini ya kresek-kresek ya? Iya Ustaz. Headsetnya bersalah. Ini saya lepas headsetnya, jadi saya nggak pakai headset. Jadi Oh, lebih ini. iya. Selanjutnya, Bu Cica. Saya nyimak dulu, Ustaz. Oh, nyimak dulu. Bu Kenis. Harfun jar. Hmm. Hmm, Harfu jarin. Harfun Harfu jarin. jarin, Bi mabniun, harfun jarin. Mubniun. ala sukun. Ala Sukun sukun. nih. Ala sukun ya sukun. Bu Cica, kira-kira yang saya tulis di sini difahami nggak, Bu? Iya, bisa paham sih. Cuman untuk merangkainya setelah ini terus itu masih ini. Betul. Masih belum. Iya, iya. Tapi yang penting paham dulu kan ya? Iya. Iya, betul. Sebenarnya fungsi dari mengi'rab sendiri dalam bahasa Arab itu apa sih, Ustaz? Selain untuk menentukan posisi dia sebagai apa, ini itu Iya. apa? Ditanya Umiin. Ya, jadi fungsinya itu sebetulnya kalau di pondok pesantren ya, jadi i'rab itu kayak semacam seni tersendiri, Bu, gitu. Jadi dia tuh kayak seni tersendiri gitu. Jadi apakah fungsi sejatinya ya memang untuk menentukan kedudukan kalimat ya. Tapi menentukan kedudukan kalimatnya ini secara detail gitu. Itu nanti punya fungsi dalam memberikan gambaran yang jelas ya akan kedudukan suatu kata dalam bahasa Arab. Karena memang dalam bahasa Arab itu pemahaman kita atas kedudukan suatu kata itu kadang-kadang nanti berpengaruh pada artinya. Itu yang pertama. Tapi kalau di pondok-pondok pesantren tradisional gitu ya, kalau kita hari ini gitu, i'rab itu kayak semacam cabang, ya ibarat olimpiade itu dia cabang olahraga sendiri gitu loh. Ibarat ada lomba gitu ya, dia tuh kayak cabang olahraga Jurusan tersendiri. mungkin ya. Iya kayak jurusan tersendiri gitu. Jadi kayak semacam, makanya saya bilang seni, dia kayak semacam seni yang berdiri sendiri dari bahasa Arab. Dan biasanya semakin cepat mengi'rab itu justru di situ nilainya gitu. Semakin cepat dan semakin lengkap itu justru nilainya di situ nanti gitu. Kalau di pondok-pondok itu ada lomba mengi'rab, ya itu tadi lombanya mengi'rab dengan cepat dan dengan lengkap, cepat dan lengkap. Iya. Terus sekarang Berarti susunannya itu tetap ya, Ustadz ya. Mubtada, marfu, terus itu ini ya tetap ya. Tetap. Jadi kayak rumusnya itu udah paten seperti ini. Iya, ada template-nya lah saya bilang. Ada template-nya. Nah ini template-nya. Dilanjut Ustadz yang tadi. Ya, Oh, udah Ustadz isi. Majruru bifi wa alamatu jirihi kasrotun. Gitu. Iya. Ditambah zahira.
Oh, dohiro. Dhahiratun fi akhirih. Dohiratun fi akhiri. Terus satu lagi. Apa ya itu? Ini masih belum Bu Kenis. Kurang satu. Oh, fi-nya. Enggak, yang marhalanya ini i'rabnya kurang satu. Oh, Ditambah ini wa marhalati. huwa Oh, wa huwa man'ud. man'ud. Wa huwa Man'ud. 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 Masih ingat kan pelajaran naat man'ud kan? Ya, dikit-dikit Ustaz. Iya. Sekarang al-mutawasito berarti jadi Al-Mutawasito berarti dia apa ya? Satu. kalau ada man'ud berarti ada naatnya, Bu Oh, Kenis. kalau ada man'ud berarti ada naatnya. Iya. Naat majrur Wa alamatu ulamatu. jadi dia kan naat, berarti ikut-ikutan majrur dong. Oh, naat majrur wa alamatu Hmm. jirru Jarihi. oh Jarihi. jarihi tapi apa di atas sirotun di akhiri wa huwa Udah nggak ada wawanya. Udah berarti nggak ada langsung ya? wawunya. Iya. Karena sudah ada Ustadz yang dari fee-nya awalnya. nggak pakai lama hal dulu itu. Oh iya. La mahala laha minal i'rab. Ini yang lengkap ini Bu Cica ini. La i'rab. Masya Allah. Sebetulnya kalau di bahasa Indonesia kan, ini ibu-ibu pasti paham kalau ini di bahasa Indonesia kan gitu. Kalau ya enggak sih? Kalau ini di bahasa Indonesia kan pasti paham. Zainab tholibatun fil marhalatil mutawasito. Zainab adalah seorang siswi di SMA, gitu kan? Nah, Zainab itu tentu sebagai mubtada. Mubtada itu awal-awal sebuah kalimat lah gitu. Nah, awal sebuah kalimat ini pasti mendapatkan khobar, makanya ada khobar mubtada gitu. Nah, Zainab ini siapa? Zainab adalah seorang siswa. Makanya dinamakan Zainab itu dinamakan mubtada. Nah, khobarnya itu adalah siswi. Gitu. Nah, di mana fi? Ya, di al-marhala al-mutawasito, di SMA. Marhala itu tingkat. Al-mutawasito tingkat menengah. Tingkat menengah itu kalau di bahasa Arab itu tingkat atas. Gitu, tingkat atas. Nah, adapun kayak yang tadi mungkin Bu Kenis, Bu Cica gitu, ini kenapa marfu mabni? Itu kan sebetulnya ingin menjelaskan akhiran katanya ini. Zainabu. Zainabu ini kan berakhiran doma. Nah, doma itu namanya marfu. Nah, alamat rofaknya wa alamat rofihi, ciri marfu'nya itu pakai doma. Domanya dhahira atau enggak? Nah, di sini kan ada kelihatan jelas nih dhahira. Berarti doma dhahira. Fi akhirihi, di akhirnya. Kelihatan banget di akhirnya ini. Gitu. Nah, cuma kenapa dia tanpa tanwin? Ya, karena dia ismun ghairu munsharif. Karena dia isim mamnu minas sarf. Gitu. Jadi memang karena bahasa Arab itu khas. Bahasa Arab itu kan beda ya dengan bahasa Indonesia ya, yang dia itu bisa diakhiri dengan huruf apapun ya. Kalau di bahasa Indonesia kan bisa diakhiri dengan huruf apapun. Kalau bahasa Arab itu jelas harokatnya tuh akhirannya tuh pasti marfu. Nah, marfunya itu memang beda-beda gitu loh. Enggak hanya dengan doma. Ada yang dengan doma, ada yang dengan alif, ada yang dengan waw gitu. Ada yang dengan isim maksur, isim mangkus sebagaimana yang kita jelaskan
pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, Thalibah sebagai khobarnya marfu alamat rafi dhammah dhahirah fi akhirih. Ini sebagai khobarnya marfu juga ya, thalibatun berakhiran tanwin dhammahtain, maka marfu wa alamat rafi alamatnya adalah dhammah dhahirah. Dhammahnya kelihatan jelas. Gitu. Coba kita ulangi lagi ya mubtada khobar ya. Mubtada khobar itu kalau bahasa Indonesianya itu diterangkan menerangkan kali ya Bu siapa? Mubtada mengabarkan. Iya. Kayak itu khobarnya. Iya, jadi mubtada itu mubtada ya, itu yang diterangkan ya kan? Yang diterangkan. Khobarnya Menerangkan. Khobar itu yang menerangkan. Ini pondasi penting ini, mubtada khobar ini. Jadi saya coba ke basic dulu mubtadaun khobar. Minggu lalu Bu Cica sama Bu Kenis kita kan belajar mubtada khobar kan ya? Perbedaan-perbedaannya kan? Sedikit. Iya, sedikit Ya, ada menyinggung. ya, perbedaan mubtada khobar, na'at man'ut, sifah mausuf gitu ya. Nah, mubtada khobar. Nah, ini penting pondasi nih Bu Cica, Bu Kenis. Kenapa? Karena yang namanya mubtada ya itu punya syarat. Ya, punya syarat. Ya, harus apa? Dia itu harus ma'rifah. Kalau ada catatan harus ma'rifah atau berawalan alif lam. Gitu. Bagaimana jika tidak berawalan alif lam? Ya, bisa asalkan dia itu merupakan isim ghairu munsharif. Ya. Isim ghairu munsharif itu apa sih? Isim ghairu munsharif itu ya isim yang tidak menerima tanwin gitu ya. Isim yang tidak menerima tanwin. Dia itu kayak nama orang gitu ya. Nama daerah gitu. Kayak gitu-gitu. Nah, dan ini mubtada itu harus marfu. Jadi jangan pernah ragu mengatakan mubtada itu marfu. Nah, itu yang mubtada. Yang khobar, ya, dia itu pasti, ya, dia itu harus nakiro. Harus nakiro atau berakhiran tanwin. Ini kayak semacam syarat gitu. Kemudian yang kedua, dia harus marfu. Gitu. Dia harus marfu. Jadi misalnya begini, Bu Cica, Bu Kenis misalnya. Misal, ini kita mainkan contoh ya. Misalnya al-bustanu jamilun. Ini artinya taman itu indah. Nah, di sini Bu Kenis, Bu Cica, ya, ibu-ibu yang lain juga maksudnya, tapi saya kira ibu-ibu yang lain sudah begitu. Gitu. Nah, maksud saya ini sudah ketebak mana mubtada mana khobar gitu ya. Mau nyoba Bu? Coba Bu Cica. Al-bustanu khobar. Ada
Ada Bu. Mubtada Islam. ya. Mubtada. Fokus, saking fokusnya. Mubtada. Mubtada dia Ya, apa tadi? Marfu. marfu. Kemudian alamat marfu'nya apa? Wa alamatu raf'ihi ya dhamma. Dhammahnya dhahira atau muqaddarah? Hiro. Dhahira fi akhirih. Gitu. Kemudian dikasih keterangan kenapa dia kelihatan, karena dia mufrad. Karena mufrad itu tunggal. Gitu. Nah, al-bustanu ya mubtadaun marfu'un wa alamatu. Kalau nama orang berarti nggak bisa dibilang mufrad gitu ya Ustaz ya? Padahal kan dia juga tunggal kan, mufrad kan artinya tunggal. Iya. Isim ghairu munsharif ya. Kalau nama orang ya. Betul. Ya tergantung kalau nama orangnya itu nama orang Arab yang ada tanwinnya ada ya. alnya. Ada alnya ya disebutkan. Apa berarti Ustaz kalau ada tanwinnya? Misalnya orang yang tanwin ada tak Ustaz? Zaitun, apa bukan? Misalnya Zaidun misalnya. Muhammadun ya. Atau Muhammadun misalnya. Kayak gini ya, Muhammadun Karimun gitu ya. Itu jamilun belum selesai Ustaz. Apa? Jamilunnya belum. Biarin. Jamilunnya belum. Iya belum. Ini contoh. Oh. Nah, Muhammadun ini tetap disebut mubtada gitu. Tetap disebut mubtada. Meskipun dia ini ma'rifah loh, Bu. Meskipun berakhiran tanwin dia ma'rifah. Gitu. Bukan nakirah. Nah, sekarang coba Jamil. Bu Kenis. Oh, saya. Iya. Khobar Jamilun. Khobar tadi. Khobar mubtada marfu wa alamatu raf'ihi dhammatun dzakhiratun fi akhiri. Udah kayaknya Ustaz ya. Oh, li'annahu mufradat perlu. Ya, li'annahu mufrad. Gitu ya. Nah, ini mulai kebuka ini. Loh, yang tadi Ustadz berarti kalau nama orang yang tanwin apa dia? Kan tadi kan li'anahu mufrad. Kalau nama orang yang ditanwin apa? Kan tadi isim ghairu munsharif kalau dia nggak tanwin. Iya. Apa? Berarti li'anahunya apa? Iya, karena dia li'anahu mufrad. Oh, gitu. Tetap ya nama orang dia disebut mufrad. Iya. Orang nama tempat. Oh, gitu. Ya. Karena meskipun dia nama orang tapi kan dia tunggal, Bu. Gitu. Jadi dia tidak akan menjadi masalah ya sampai dia itu misalnya tidak berakhiran tanwin. Contoh begini ya, saya punya nama lain. Jadi Muhammad itu boleh berakhiran domah juga. Domah doang ya. Nah,
Ini sama persis loh, tapi bedanya satunya domah tain, satunya domah saja. Ini nama orang dan ini boleh gitu. Bahkan Nabi Muhammad sendiri itu ada yang pakai tanwin, ada yang tidak. Nama Nabi Muhammad itu ada yang pakai tanwin, ada yang pakai tidak gitu. Makanya ketika azan kan asyhadu anna Muhammadan gitu ya. Muhammadun Rasulullah. Tapi juga ada yang Ahmad doang kan, Ahmadu gitu. Ahmadu gitu. Misalnya Ahmad di dalam surat As-Saff kan gitu. Mim ba'dismuhu Ahmadu gitu, mim ba'dismuhu Ahmad. Gitu. Nah, ini alasannya beda-beda loh, Bu gitu. Kalau Muhammadun kan tadi ya li'annahu mufrad. Kalau Ahmadu ini li'annahu isim ghairu munsharif. Jadi kenapa dia itu harus dijelaskan isim ghairu munsharif? Karena dia tidak berakhiran tanwin itu aja gitu. Jadi ketika dia tidak berakhiran tanwin, baru dia disebut dia itu mubtada dengan alasan yang lain. Mengubah arti nggak, Ustaz? Hah? Mengubah arti nggak? Enggak mengubah arti. Tetap ya. Jadi Ya, yang dimaksud tetap sama ya. Muhammad yang itulah gitu. betul. Nah, kalau ini Ahmadu ya, karena ini Ahmadu maka ini sebagai isim ghairu munsharif gitu. Kenapa gimana, Bu? Kalau tidak bertanwin, Jadi tapi maksudnya tetap yang dimaksud sama, cuman yang satu dia mufrad, yang satu dia isim ghairu munsharif gitu. Iya. Sama-sama mufrad ya pada hakikatnya ya. Cuman gara-gara tanwin itu. Iya, cuma gara-gara tidak bertanwin akhirnya dia disebutkan alasannya isim ghairu munsharif. Salah satu persyaratan mubtada'nya tadi itu. Iya. Tapi itu penggunaannya gitu ada aturannya nggak, Ustaz? Kapan Muhammad itu pakai tanwin, kapan Muhammad itu nggak pakai tanwin gitu ada aturannya nggak? Nggak ada aturannya. Nama Nabi Muhammad itu memang dua, Bu. Ahmad dan Muhammad. Yang jelas yang paling penting itu dijelaskan alasannya saja. Pakai Muhammadun, Ahmadu, atau Muhammadu juga bisa. Jadi kalau nama orang dia ada tanwinnya, jadi dia disebut diri itu mufrad. Kalau nggak ada tanwinnya, isim ghairu munsharif gitu aja ya. Iya. Sekarang yang nama lain ya. Nama lain, misalnya misalnya ini Bu Kenis ya. Ini nama Bu Kenis. Oh, nama saya. Ya, Kenis Tholibatun. Ya. Nah, ini i'rabnya bagaimana? I'rabnya begini. Ini namanya muqaddara Bu Cica. Kenis kan? Domanya mana? Hilang domanya Bu Cica. Maka dinamakan muqaddara. Muqaddara ya fi akhirih alal hikayah. Pernah belajar alal hikayah kan? Muqaddarah artinya Tersembunyi. Harusnya ada tapi nggak nampak karena ini nama orang Indonesia, maksudnya bukan nama Arab gitu loh. Nah, alal hikayat itu maksudnya berdasarkan hikayat dia. Memang hikayatnya begitu, memang ceritanya namanya itu. Ada lagi gini Bu Dwi. Misalnya Al-Qadhi Adilun. Ini pasti kepikiran ini. Ini kira-kira i'rabnya apa Bu Dwi? kenapa itu disukun, Ustaz? Kenapa coba? Al-Qadi.
Bu Dwi coba. Bu Dwi. Kan al-qadiyu ya. Al-Qadi. Enggak bisa al-qadiyu. Nggak bisa. Enggak bisa. Bu Dwi. Ayo Brui. Duh, Bu Dwi enggak ada ya? Ada. Kayaknya Ada, al-qadi, Bu. Ustaz nyari dulu. Berarti kalau ada yang baca al-qadiyu itu salah ya, Ustaz? Enggak, salah. Karena memang baca al-qadi. Iya. Ada domanya Bu, tapi muqaddarah gitu. Muqaddarah tersembunyi. Muqaddarah. Nah, ini alasannya khas ini. Alasannya khas. Mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'i dhamma muqaddarah. Ya, fi akhirih. Yang karena bengkok itu bukan sih Ustaz? Hah? Bukan, itu kan kayaknya sukun ya. Kalau ya bengkok nggak ada sukun. Iya. Isim Isim apa? Ayo namanya. Iya. mansus. Betul. Mana'a. Oh. Apa mana amin? Zuhuriha Aduh lupa lagi Ustaz ya Allah. asiqol. Li'annahu. Tanggal 6 kemarin tanggal 9 kemarin dibahas. Betul. Gitu. Ini juga mubtada ini. Ini juga mubtada dan juga marfu. Nah, tapi sebabnya apa kok dia tidak berakhiran dhammah gitu ya? Karena itu tadi dhammah muqaddarah fi akhirih. Ya dia dhammahnya nggak kelihatan. Dia nggak bisa muncul karena berat gitu. Mana amin zuhuriha itu dia dilarang muncul astiqol karena berat gitu. Sebenarnya bisa saja dibaca al-qadiyu tapi nggak mungkin. Gitu. Nah, yang berat ya? Iya, astiqol itu berat. Nah, ini namanya isim mangkus, Bu Cica, Bu Kenis, ya, Bu Nursia. Namanya isim mangkus, isim yang diakhiri dengan ya sukun. Isim yang diakhiri dengan ya sukun. Gitu. Harusnya kan isim kan diakhiri dhammah toh. Normalnya isim itu pasti diakhiri dhammah gitu kalau dia mufrad gitu. Tapi dalam kasus ini dia malah berakhiran ya sukun. Tahunya dari mana Ustaz kalau dia berakhiran Ya, dhammah? Hah? Tahunya dari mana itu? Kalau dia dhammah. Ya Iya. kan karena dia mubtada, Bu. Mubtada itu kan harusnya dhammah. Gitu. Apalagi dia tunggal gitu ya. Artinya kan ini kan artinya gini, artinya ini kan artinya seorang qadhi itu adil. Seorang qadhi itu adil. Gitu. Nanti mau nyatat ya dari atas. Iya, Bu. Mau dari mana, Bu? Udah banyak sekali. nanti aja di-share. Jadi rapi. Yang tadi loh Ustadz, yang i'rab tadi. Nah, yang ini. Yang ini tah? Ya.
Boleh Bu, silakan dicatat Bu. Oh, nanti di-share kan Ustaz? Iya, Kenapa? di-share. Nanti di-share kan? Di-share. Iya, di-share boleh. Iya memang di-share. Iya, terus. Jadi Oke, saya screenshot aja deh. Oh, nggih, ya boleh di Itu screenshot. kok Ke atas Ustaz, yang khobarul tadi. Tinggal mubtada'i. sedikit. Gimana Bu Nursia? Itu ada tadi khobarul mubtada'i, bukan mubtadaun Kenapa? Karena dia yang mudhaf ilaih, Bu. Karena mudhaf ilaih, Bu Nursia. Yang ke atas kurang dikit Ustaz. Yang tadi, Zainab tadi. Oh, dari sini. Udah, yang bawah. Ya. Udah. Ibu pakai laptop atau pakai HP, Bu? Saya pakai laptop. Oh. Berarti print screen berarti? Iya. Ini, sudah ini. Yang ini sudah, Bu Cica. Sudah. Yang ini? Oke, sudah. Yang mana lagi, Bu? Baik. Kita lanjutkan ya. Ini udah mau jam 3, jadi cepet amat sih. Ustadznya tadi kemana dulu Ustadz? Hah? Tadi kemana dulu? Emang kita mulainya 1:30 kan? Jam 1. Jam 1 Ustadz. Oh, mulainya jam 1. Loh, kalau kelas Selasa 1:30 loh mulainya loh. Jam 1 Ustadz Selasa. Masa sih, Bu? Iya. Loh, saya tuh juga tadi nggak tanpa rasa berdosa juga sih. Baru mulai 1:30. Kita tungguin Ustadz dari jam 1. Jam 1 udah masuk ke Zoom. Iya, saya tuh nggak saya kira loh. Iya ya, 1:30 ya. Saya tuh nggak megang HP, Bu. Jadi HP yang ada grupnya itu tadi waktu Jumatan itu habis baterainya. Saya cas gitu. Karena alamat Zoom-nya itu sudah ada kan di laptop kan. Jadi 1:30 ya baru saya buka gitu. Udah tanpa berdosa. Oh gitu. Ibu-ibunya tadi pada bengong nungguin Ustaz. Bingung. Iya ya. Ya Bingung. Allah, saya nggak ini loh. Nggak ngeh kalau jam 1 itu. Ingat saya tuh 1:30 ya. Kenapa jadi 1:30 ya ingatan saya. Ya nggak apa-apa. Ini mohon maaf banget berarti. Ya Allah, ya. Nah, pada prinsipnya sebetulnya ini kan sudah mulai dalam ini pembahasan mubtada khobar nih. Tapi pada prinsipnya yang namanya mubtada khobar itu dua-duanya pasti marfu, Bu, gitu. Jadi memang kita kembali ke sini saja deh. Ini tadi kan kita sedang bicarain ini nih, yang Zainab thalibatun fi marhatil mutawassithah. Nah, Zainab itu pasti mubtada gitu, Zainabu gitu. Nah, karena memang ini jadi persoalan kenapa ada satu isim yang dia diakhiri dhammah tapi awalnya tidak ada alif lamnya. Paham enggak di sini? Yeah. Kenapa ada isim? Ya kan? Dia diakhiri dhammah saja, bukan dhammah tain, tapi di depannya ada alif lam. Kan itu yang jadi permasalahan toh. Gitu. Nah, makanya dijelaskan karena dia isim ghairu munsharif gitu.
seandainya ini misalnya diganti ya, misalnya ini diganti, misalnya ya ada perempuan misalnya namanya as-solihatu gitu ya, ada perempuan namanya as-solihah, ya as-solihatu gitu. Maka ini nggak akan jadi persoalan gitu, meskipun dia diakhiri dhammah saja nggak ada jadi soal. Kenapa? Karena dia pasti ma'rifah, ada alif lamnya di depan. Ya kan, ada alif lamnya di depannya toh. Gitu. Iya. Nah, jadi persoalan itu ketika ternyata dia itu adalah Zainab gitu. Begitu. Kenapa? Karena yang namanya mubtada itu wajib ma'rifah. Yang tadi saya bilang, yang namanya mubtada itu wajib ma'rifah. Nah, yang kedua tholibatun, ini pasti khobarnya, dan khobarnya pasti marfu gitu. Nah, marfu ini pasti dijelaskan. Nah, penjelasannya inilah yang membuat i'rab itu panjang. Tadi itu saya pengen ngomong itu. Penjelasan i'rabnya itulah yang membuat itu panjang. Harusnya sih bisa mubtadaun marfu bidhammah. Selesai sudah gitu. Mubtada marfu dengan dhammah. Nah, kenapa di kelas ini tuh saya tambahkan kata zahira di sini? Ini yang jadi persoalan kan kadang-kadang di zahira ini. Karena tidak semuanya mubtada itu berakhiran dhammah gitu. Tidak semua mubtada berakhiran dhammah dan tidak semuanya berakhiran jelas gitu, tidak tampak gitu. Ya tadi itu contohnya gitu. Ada mubtada dia diakhiri sukun, diakhiri ya sukun gitu. Bahkan diakhiri alif maksuro ya. Misalnya gini. Misalnya ini nama perempuan Bu ya. Ini kalau orang di Indonesia namanya nama laki-laki, kalau di Arab nama perempuan. Huda gitu. Huda tholibatun fil marhalatil mutawasithah. Huda Bu, ini Huda. Nah, ini Huda ini domanya pasti nggak kelihatan Bu Kenis gitu. Ya. Maka ini saya hapus misalnya jadi doma muqaddaro. Gitu. Nah, di sini alasannya beda. Alasannya bukan isim ghairu munsharif karena dia isim apa? Isim apa yang berakhiran alif maksuro? Iya, karena dia ismun maksurun. Gitu. Jadi Zainab mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun muqaddarah. Ya. Udah kali Ustaz. Kenapa? Udah. Kok masih Zainab? Di sini di itunya Ini penjelasannya. Nah, Iya, namanya diganti itu kan? iya namanya. Iya. Gitu. Nah, Nanti diulang Ustaz nanti yang Zainabnya. oh iya. Ya gitu ya. Jangan dihilangkan. Ya. Nah, gitu ya. Jadi udahnya bikin lagi. Iya, udahnya bikin lagi. Nah, itu tadi Bu Kenis. Jadi ada beberapa isim yang dia tuh nggak normal gitu loh. Maka dari itu kenapa kok tadi misalnya Bu Cica nanya, kenapa Ustadz kok ini detailnya dan apa gunanya i'rab di sini tuh ya, karena tadi tuh Bu. Karena kadang-kadang nggak selamanya bahasa Arab tuh lempeng gitu loh. Kan kalau kita belajar dasar itu pasti gurunya kan nyari yang mudah-mudah. Oh, contohnya yang ini aja mudah karena ya mempermudah gurunya juga dan mempermudah muridnya. Masalahnya adalah ketika masuk pada praktek, ya tidak semuanya itu berjalan mulus. Tidak semudah. Gitu. Tidak semudah teori gitu. Makanya di sini ada fungsi pendampingan lah gitu. Fungsi pendampingan dari saya maksudnya. Kenapa di sini contoh-contohnya lebih banyak, lebih komplit. Ya. Gitu.
hasil nafsunya ketika diakhiri ya. Ini yang saya garis bawahi nanti ini berarti jadi semacam ini ya, penerapan teori. Nah, ini contoh betapa tidak mulusnya antara teori dengan praktek. Berarti ujungnya mubtada itu yang membuat isim apa yang lebih jelas lagi ya Ustaz? Betul. Kalau cuma nyebut mubtada marfu pasti benar. Ini mubtada marfu ya. Gitu. Nah, ini kan yang contoh teoritisnya begini. Kalau ibu-ibu buka kitab-kitab nahwu pasti dikasih contoh gini, al-bustanu jamilun gitu. Nah, di pengembangannya kadang-kadang tidak didetailkan gitu. Jadi akhirnya ketika sampai pada ini kok ada nama contoh Ahmadu. Ini kok Ahmadu tapi awalnya nggak ada alif lamnya. Ini isim apa ini gitu. Contoh tadi misalnya nama orang Indonesia, Kenis gitu, atau misalnya nama orang gitu ya. Gitu. Misalnya nama orang Jawa bahkan gitu, misalnya Suprapto gitu, kemudian Supeno dan sebagainya. Dia tuh nanti i'rabnya begini, alal hikayah gitu. Alal apa itu? Alal hikayah. Pernah kan Bu Dwi kan belajar alal hikayah kan? Iya. Udah lama ya. Waktu offline ya. Udah lama waktu offline. Iya. Hamzah ya kalau nggak salah. Hah? Enggak cuma Hamzah, terserah akhirnya apa sebetulnya. Gitu. Jadi kalau nama saya gitu tetap marfu'un tapi dia isim itu ya. Al-hikayah tadi ya. Al-hikayah. Kayak Bukenis tadi. Betul. Ini Bu Dwi gitu ya. Bu Nursia. Bu Nursia. Bu Cica. Cica itu Tesi. Ini Bu Cica itu begini. Nah, ini Bu Cica ini. Panjang Bu Cica namanya. Cica itu. Tesi. Tusahe. Istasa. Tesi, tasa. Cica. Kok tahu Ustaz gimana cara nentuinnya? Ya emang begitu. Oh gitu ya. Iya. Gak ada huruf C ya Ustaz? Saya punya teman namanya Cecep Bu ya, namanya Cecep. Itu Cecep begini. Tesi. Tesip. Ada kode ya kalau nggak salah Ustadz ya? Iya. Ada apa? Ada wajan, ada pola tersendiri. Iya. Ini cicip ini. Cicip. Iya. Cecep gitu. Tesi tesa gitu. Bu Widuri ya ada Bu Wi. Kalau Widuri gampang Widuri. Tesi tasa.
betul. Baik, saya kira itu Bu. Ibu-ibu ini mohon maaf banget berarti ya tadi ya. Masya Allah. Iya, Saya kira nggak apa-apa, kira itu saya kira itu mulainya tuh jam 1:30 loh. Oh itu mungkin waktu kita dulu Bu ya. Waktu kita awal-awal masa BDR itu kan kita belajarnya 1:30 ya. Iya, pernah. Iya dulu. Nah, iya. Kayaknya saya keingetannya di sana. Baik, saya kira itu ibu-ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf banget tadi terlambat saya. Mohon dimaafkan. Mohon keikhlasannya. Ikhlas Ustaz. Ya betul. Ibu-ibu, terima kasih sudah menunggu saya 1/2 jam. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan difahamkan oleh Allah, mudah-mudahan istiqomah. Amin. Allahumma amin. Insya Allah nanti saya share ya materinya, kemudian videonya juga. Baik, terima kasih Bu Dwi, Bu Widuri, Bu Kenis, Bu Cica, Bu Nursia. Sama Ustaz. Kita akhiri ya. Subhanakallahumma Ya, wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Bu. Izin pamit. Afwan Ustaz. Ya. Pamit Ustaz. Betul. Pamit ibu-ibu semuanya. Assalamualaikum. Ya, salam. Waalaikumsalam warahmatullahi